Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Almira Fidila Nurhemina. Saya merupakan salah satu siswi di program studi Manajemen Sumber Daya Perairan Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas materi mengenai DNA dan juga RNA di bawah dosen pengampu Ibu Septi Anitasari. Jadi, apa sih yang dimaksud dengan DNA itu? Asam deoksiribonukleat atau DNA adalah persenyawaan kimia yang mengandung keterangan genetik dari sel khususnya atau makhluk dalam keseluruhannya dari satu generasi ke generasi berikutnya. DNA terletak di dalam inti sel atau nukleus dari makhluk hidup. DNA terdiri dari dua untai berpilin mengelilingi satu dengan lainnya membentuk struktur yang disebut heliks ganda atau double helix. Struktur DNA heliks ganda. Secara struktural, DNA merupakan polimer nukleotida. Untuk setiap nukleotida terdiri atas gula deoksiribosa, gugus fosfat, dan juga basa. Polimer ini membentuk struktur heliks ganda yang mana kedua heliks tersebut disatukan dengan ikatan hidrogen yang terjadi antara basa-basa yang ada. Sebelumnya, saya sudah menyinggung tentang nukleotida. Nah, jadi apa sih nukleotida itu? Nukleotida adalah senyawa organik yang tersusun atas sebuah nukleosida dan sebuah gugus fosfat. Nukleotida dapat bertindak sebagai monomer dalam asam nukleat, DNA atau RNA, membentuk rantai linear atau bertindak sebagai molekul bebas seperti halnya dengan ATP. Nukleotida memiliki 3 karakteristik komponen, yaitu basa nitrogen heterosiklik, gula pentosa, dan juga gugus fosfat. Berikut merupakan gambar dari struktur nukleotida. Pada gambar pertama di layar kalian dapat dilihat bentuk dari nukleotida monofosfat, di mana satu nitrogen mewakili satu sisi pasangan basa. Selanjutnya pada gambar yang kedua yaitu satu monomer nukleotida yang terhubung dengan nukleotida lainnya di bagian gugus gula dan faktor masing-masing membentuk dua tulang punggung struktur untai ganda dari asam nukleat. Kemudian di gambar ketiga ada 4 nukleotida membentuk dua pasangan basa yaitu timin dengan adenin yang dihubungkan dengan 2 ikatan hidrogen, serta bahan yang dihubungkan dengan 3 ikatan hidrogen. Masih tentang pembahasan dari struktur nukleotida. Berikut ini merupakan gambaran unsur struktural pada nukleotida. Bagian yang letaknya berada di tengah itu merupakan gambaran ketika 1, 2, atau 3 gugus fosfat berikatan dengan nukleosida yang ditunjukkan dengan warna kuning, biru, dan hijau. Suatu nukleotida dinamakan nukleosida monokotil jika memiliki satu gugus fosfat yang ditunjukkan dengan warna merah di sebelah kiri kalian. Penambahan gugus fosfat yang kedua membentuk nukleosida difosfat dan penambahan gugus fosfat yang ketiga membentuk nukleosida trifosfat. Basa nukleotida dilabel dengan base dan glikosidik MUN atau ikatan glikosidik. 5 basa nukleosida untuk kelompok purina dan pirimida ditunjukkan di bagian kanan dengan warna biru. Selanjutnya ada penyusun nukleotida. Nukleotida terdiri dari 3 komponen penyusun jenis molekul yaitu 1 gula pentosa, 2 basa nitrogen heterosiklik, 3 gugus fosfat. Terdapat 4 jenis basa nitrogen pada DNA, guanin, adenin, sitosin, dan juga timin. Adenin dan guanin merupakan basa nitrogen jenis purin, sedangkan sitosin, timin, dan urasil adalah jenis pirimidin. Nukleosida adalah molekul yang terdiri atas pentosa, deoksiribosa atau ribosa yang mengikat suatu basa, derivat purin atau pirimidin. Nukleosida juga menjadi kerangka dasar dalam pembentukan AMP, ADP, dan ATP. Pembentukan ketiga kerangka dasar tersebut biasanya terjadi di mitokondria sebagai bagian dari reaksi katabolisme atau respirasi. Struktur dan penyusun nukleosida. Dari pengertian nukleosida tadi disebut hanya ada basa nitrogen dan gula pentosa. Maka dari itu, nukleosida ini merupakan sebutan dari nukleotida tanpa gugus fosfat. Dengan demikian, nukleosida hanya tersusun dari gula pentosa, ribosa, atau deoksiribosa, dan basa nitrogen. Seperti yang dapat kalian lihat pada gambar di samping, perbedaan dari struktur nukleotida dan nukleosida, di mana untuk nukleosida terdiri dari basa nitrogen, gula pentosa, dan gugus fosfat, sedangkan untuk nukleotida hanya terdiri dari gula pentosa dan basa nitrogen.
Nukleotida terhubung satu sama lain dengan nukleotida lainnya melalui gugus fosfat dengan membentuk suatu ikatan kovalen yang sangat kuat, yaitu ikatan ester kovalin yang disebut dengan ikatan fosfodiester. Ikatan antara nukleotida ini membentuk rantai polinukleotida. Basa nitrogen penyusun DNA. Untaian ganda dari DNA tersusun dari dua utas polinukleotida yang saling terhubung oleh ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen tersebut terbentuk dari dua basa nitrogen yang saling berpasangan. Selanjutnya ada pasangan basa. Pasangan basa merupakan dua nukleotida dalam DNA atau RNA yang saling komplementer dan terhubung dengan ikatan hidrogen. Pasangan basa disebut dengan base pairs atau BP. Selanjutnya ada macam-macam DNA. Yang pertama ada bDNA, memiliki 10 pasangan basa perputaran, direplikasi dan digunakan dalam transkripsi dan translasi RNA. Yang kedua ada aDNA, memiliki 11 pasangan basa perputaran, struktur yang kompak dan lebih aktif dalam sel dibandingkan dengan bDNA. Yang ketiga ada zDNA, memiliki 12 pasangan basa perputaran, berperan dalam transkripsi RNA. Dan yang terakhir ada cDNA, digunakan dalam pengujian obat-obatan dan penelitian jenis penyakit. Berikut ini saya tampilkan gambar dari macam-macam DNA. Dapat terlihat bentuk dari aDNA, bDNA, cDNA, dan zDNA sendiri yang dapat dilihat oleh teman-teman sekalian. Selanjutnya kita masuk ke RNA. Apa itu RNA? Asam ribonukleat atau yang biasa kita kenal dengan RNA adalah molekul polimer yang terlibat dalam berbagai peranan biologis dalam mengkode, dekode, regulasi, serta ekspresi gen. Biasanya terletak di nukleolus dan sitoplasma. RNA berbentuk untaian tunggal atau single helix yang melipat ke dirinya sendiri dan tidak berpilin. Untuk struktur RNA sendiri, RNA terdiri dari satu rantai polinukleotida yang meliputi gula ribosa, basa nitrogen, dan gugus fosfat. Lalu terdapat nukleotida. Nukleotida setiap masing-masing dari polinukleotida tersusun atas ribonukleotida yang meliputi gula pentosa, gugus fosfat, dan basa nitrogen. Yang selanjutnya ada gula pentosa. Molekul RNA mengandung gula yang disebut ribosa, di mana karbon nomor 2 berikatan dengan gugus hidrosil, sedangkan pada molekul DNA gugus hidrosil tersebut diganti dengan atom hidrogen, kandungan gulanya disebut deoksiribosa. Gugus fosfat identik seperti DNA, molekul RNA terdiri atas gula pentosa atau ribosa dan gugus fosfat, di mana gugus fosfat berikatan dengan atom karbon nomor 3 dan nomor 5. Basa nitrogen RNA tersusun atas basa pirimidin yaitu urasil dan sitosin, dan basa purin yaitu adenin dan guanin. Selanjutnya ada macam-macam RNA. Yang pertama ada tRNA, terbentuk di nukleus tetapi menempatkan diri di sitoplasma, memiliki struktur paling pendek atau kecil yang berfungsi sebagai pembaca asam amino yang dibutuhkan dengan cara melekatkan diri pada mRNA, lalu mengantarnya ke dalam ribosom. Yang kedua ada rRNA, dibentuk oleh DNA yang terletak di dalam ribosom, memiliki struktur yang panjang dan stabil, berfungsi sebagai pembentuk ribosom dan pengatur sintetis protein. Selanjutnya ada mRNA atau RNAD, dibentuk oleh DNA yang ada di inti sel, memiliki struktur pendek dan tidak stabil sesuai dengan kode genetik DNA yang dibawanya, berfungsi sebagai pembawa kode-kode genetik dari DNA inti sel menuju ribosom dan sebagai pola cetakan untuk membentuk polipeptida. Dari penjelasan DNA dan RNA tadi, terdapat beberapa perbedaan pada RNA dan DNA itu sendiri. Perbedaan pertama adalah pada rantai polinonukleotidanya. Untuk DNA yaitu double helix panjang dan berpilin, sedangkan untuk RNA yaitu single helix pendek dan tidak berpilin. Yang kedua adalah letaknya. Untuk letak DNA ini ada di inti sel atau nukleus, sedangkan RNA ada di nukleus sitoplasma dan ribosom. Yang ketiga ada gula pentosanya. Untuk DNA ini gulanya itu deoksiribosa, dan untuk RNA yaitu gula ribosa. Yang keempat adalah kandungan basa nitrogen. Untuk DNA ini purinnya ada adenin dan guanin, sedangkan pirimidin dan ada sitosin dan timin. Kemudian untuk RNA ini purinnya ada adenin dan guanin, sedangkan pirimidinnya yaitu sitosin dan urasil. Yang kelima adalah kadarnya, di mana kadar DNA ini tidak dapat berubah karena tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Selanjutnya untuk RNA ini dapat berubah karena dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Yang terakhir adalah fungsinya, di mana fungsi DNA yaitu sebagai informasi
informasi genetik jangka panjang dalam penentuan garis keturunan, sehingga dapat diteruskan ke generasi berikutnya. DNA menjadi transmisi informasi genetik untuk membuat sel lain dan organisme baru selanjutnya. Untuk fungsi RNA secara langsung mengkode asam amino dan bertindak sebagai pembawa pesan antara DNA dan ribosom untuk membuat protein. Selanjutnya ada dogma sentral. Dogma sentral biologi menjelaskan mengenai babak perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan RNA menjadi protein. Dogma menjelaskan bagaimana babak pembacaan materi genetik menjadi protein yang bertindak di setiap tahap metabolisme di dalam tubuh suatu organisme. Prinsip dogma sentral adalah DNA menjadi penentu jenis RNA yang akan dibentuk. Kemudian RNA menentukan macam protein yang dapat disintesis. Dogma sentral terdiri dari 3 tahapan, antara lain 1. Replikasi DNA, 2. Transkripsi, dan yang ketiga adalah translasi. Replikasi DNA. Tahap pertama yaitu replikasi DNA. Replikasi DNA adalah proses penggandaan DNA yang terjadi sebelum sel membelah diri. Tahap replikasi dilakukan untuk memasuk DNA pada setiap sel makhluk hidup. Replikasi terjadi di nukleus atau inti sel dan terjadi sebelum sel melakukan pembelahan. Enzim utama yang berperan dalam replikasi DNA adalah DNA polimerase. Replikasi DNA terjadi secara semi-konservatif, yaitu rantai ganda DNA akan terpisah dan masing-masing rantai induk akan menjadi catatan untuk rantai baru, sehingga DNA hasil replika masing-masing memiliki rantai induk dan rantai anak. Berikut adalah tahap pertama yaitu replikasi DNA, yang dimana prosesnya yaitu yang pertama enzim topoisomerase akan mengurangi tegangan pada struktur double helix DNA. Kemudian enzim helikase akan memisahkan rantai ganda menjadi rantai tunggal masing-masing. Dari rantai tunggal akan diikat oleh protein pengikat rantai tunggal untuk mencegah bersatunya kembali rantai tunggal menjadi rantai ganda. Ada 2 rantai tunggal yang terbentuk yang disebut, yang pertama adalah leading strain, yang kedua adalah lagging strain. Enzim remase akan membentuk RNA pendek yang akan disebut primer. Enzim DNA polimerase akan membentuk nukleotida baru dengan cara menambahkan nukleotida baru dengan awalan primer yang sudah terbentuk pada leading strange. Hanya 1 primer yang dibentuk sepanjang rantai baru. Pada lagging strange terbentuk banyak primer yang kemudian akan diperpanjang oleh DNA polimerase membentuk DNA pendek yang disebut fragmen Okazaki. Terdapat celah-celah dan fragmen DNA di lagging strain yang akan disambung oleh kerja enzim ligase. Tahap kedua yaitu transkripsi. Transkripsi merupakan babak perubahan DNA menjadi RNA dengan bantuan RNA polimerase. Tahap transkripsi bertujuan untuk menulis ulang DNA dalam bentuk mRNA. Transkripsi terjadi di nukleus dan hasil RNA akan dibawa menuju sitoplasma untuk tahap translasi. Pada tahap ini akan menghasilkan 3 jenis RNA, yaitu mRNA, tRNA, dan RNA. Transkripsi terjadi dari 3 tahapan, yaitu inisiasi, elongasi, dan terminasi. Yang pertama ini tahap inisiasi atau permulaan. RNA polimerase melekat pada daerah promotor atau pangkal transkripsi. Untuk memulai transkripsi, RNA polimerase kemudian berikatan dengan kumpulan protein sehingga membentuk kompleks inisiasi transkripsi RNA polimerase. Membuka untaian ganda DNA selanjutnya. Yang kedua ini adalah elongasi atau pemanjangan. Setelah rantai ganda DNA terbuka, RNA polimerase kemudian menyusun untaian nukleotida RNA dari arah ujung 5 ke ujung 3 sesuai dengan pasangan basa nitrogennya, sehingga terjadi pemanjangan RNA. RNA akan membentuk pasangan basa adenin dengan urasil. Selanjutnya tahap akhir yaitu terminasi atau pengakhiran. Terminasi yaitu terjadi pada daerah terminator. Daerah ini memiliki urutan DNA yang berfungsi untuk menghentikan proses transkripsi. Rantai DNA menyatu kembali, kemudian RNA polimerase dan mRNA yang telah terbentuk akan terlepas dari DNA. mRNA merupakan RNA yang mengandung kode genetik atau kode hasil transkripsi basa nitrogen pada DNA yang menjadi cetakan untuk menjadi urutan asam amino polipeptida yang mengkode suatu protein tertentu. mRNA akan keluar dari inti sel melalui pori-pori nukleus, akan masuk ke dalam sitosol. Selanjutnya tahap yang terakhir yaitu tahap translasi. Tahap translasi merupakan tahap menerjemahkan informasi genetik ke bentuk struktur protein. Proses translasi merupakan penerjemahan polinukleotida mRNA menjadi protein. Translasi terjadi di ribosom. Pada tahap ini sel harus menerjemahkan kode genetik atau kodon. Kodon adalah 3 nukleotida pada urutan mRNA yang dapat diterjemahkan menjadi urutan asam amino. Urutan asam amino akan mengkode suatu protein spesifik. Untuk enzim yang berperan dalam tahap translasi ini yaitu enzim
RNA-T sintetase, dan enzim peptidil transferase. Dalam tahap translasi ini juga terdapat beberapa proses. Yang pertama ada inisiasi atau permulaan. Ujung mRNA yang telah keluar dari nukleus akan berikatan dengan ribosom unit kecil melalui bantuan GTP dan enzim. Peristiwa tersebut dengan kodon inisiasi. Kodon inisiasi tersebut adalah AUG. Kodon AUG memberikan sinyal untuk memulai proses translasi. Kemudian tRNA antikodon UAC yang membawa asam amino metionin melekat pada kodon inisiasi AUG. tRNA antikodon UAC merupakan komplementer dari kodon AUG. tRNA sendiri berfungsi untuk mengantarkan informasi genetik mRNA dari sitoplasma menuju ribosom untuk disusun menjadi protein. Selanjutnya proses yang kedua yaitu elongasi atau pemanjangan. Kodon yang dibawa oleh mRNA akan diterjemahkan satu persatu menjadi asam amino. Asam amino berikutnya akan ditambahkan satu persatu dari asam amino yang pertama yaitu metionin. Asam amino pertama atau metionin segera lepas dari ribosom tRNA akan kembali ke sitoplasma untuk mengulangi fungsinya. tRNA berikutnya datang untuk berpasangan dengan kodon mRNA berikutnya. Setelah itu masing-masing asam amino akan digabungkan oleh tRNA. Gabungan asam amino tersebut akan membentuk rantai polipeptida yang dikatalisasi oleh RNA, dan proses yang terakhir yaitu terminasi atau pengakhiran. Proses terakhir dari translasi berakhir ketika salah satu kodon stop mRNA yaitu UAA, UAG, dan UGA melekat pada ribosom polipeptida atau protein yang terbentuk akan terlepas dari ribosom yang terjadi pelepasan subunit ribosom menjadi subunit besar dan kecil. Protein yang telah disintesis mengalami proses post-translasi. Pada tahap ini, proses dapat berkaitan dengan karbohidrat atau dipecah kembali menjadi beberapa polipeptida. Berikut ini merupakan gambaran mudah dari proses dogma sentral, di mana tahap pertama dilakukan replikasi DNA yang dilanjutkan dengan tahap transkripsi yaitu menghasilkan RNA, dan tahap terakhir yaitu translasi yang menghasilkan protein. Sekian pemaparan materi dari saya mengenai DNA dan juga RNA. Terima kasih atas perhatian teman-teman sekalian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.